Perjuangan seorang ibu untuk memberikan yang terbaik pada anaknya adalah salah satu ide film ini. Baik permaisuri maupun ibu suri sama-sama berusaha hingga tetes darah penghabisan untuk memperjuangkan hak anaknya agar menjadi seorang kaisar. Namun tidak sedikit masalah yang seorang ibu dapatkan saat memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Ada air mata, ada tetes peluh, bahkan tetes darah pun mungkin bisa saja mewarnai perjuangan tersebut. Namun pepatah kuno mengatakan hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Baik ibu suri maupun permaisuri berhasil mengantar anak mereka ke tahta tertinggi di kerajaan, yaitu seorang kaisar. Selamat nonton film. Inilah The Chon Chu Bin. Pangeran muda sering berkunjung ke rumah orang terhormat karena suatu misi tertentu. Pangeran naksir pada putri orang terhormat itu. Namun suatu malam saat pangeran berkunjung untuk kesekian kalinya, dia kecewa karena dia melihat pujaan hatinya telah memiliki kekasih. Di sana pujaan hatinya pun sempat melirik ke arah pangeran yang sedang memperhatikannya bersama pacarnya. Di istana, pangeran dimarahi oleh ibu suri karena sering mengunjungi Kuan Yu. Ibu suri tidak sudi anaknya menikah dengan antek-antek raja, karena raja yang berkuasa saat ini hanyalah anak tiri ibu suri. Karena tidak mau anaknya menikah dengan Kuan Yu, ibu suri meminta raja untuk mencari permaisuri agar memperoleh penerus tahta. Sang raja yang nampak kurang sehat meminta ibu tirinya itu untuk mengurus semuanya demi kelancaran kerajaan. Kuan Yu kabur dari rumah bersama pacarnya karena mengetahui dia akan dijodohkan dengan raja. Di saat pelariannya itu, Kuan Yu dan Jun Ho berjanji sehidup semati. Setelah itu mereka enak-enak di dalam gubuk di tengah hutan. Namun persembunyian mereka diketahui oleh pasukan raja. Kuan Yu dan Jun Ho dipisahkan. Kuan Yu berkata pada ayahnya untuk tidak membunuh Jun Ho kekasihnya, dan dia akan menuruti kata ayahnya untuk menjadi permaisuri raja. Di istana, Kuan Yu dilayani oleh banyak orang karena kini dia adalah permaisuri. 5 tahun kemudian, sakit raja bertambah parah. Pangeran Hyun datang mengunjungi kakak tirinya selama 5 tahun. Dia pergi dari istana karena tidak rela pujaan hatinya menikah dengan kakak tirinya. Di sana juga ada Kuan Yu dan putranya. Hyun nampaknya masih menaruh perasaan pada Kuan Yu. Hyun dan Kuan Yu bertemu membicarakan kondisi raja. Saat sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Pangeran Hyun pamit pada permaisuri sembari menyimpan sebuah kotak yang berisi tusuk konde untuk permaisuri. Saat malam hari, raja sekarat dan para kabinet menanyakan siapa yang akan menjadi penerus tahta. Namun belum menjawab pertanyaan kabinetnya, raja menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kuan Yu dan semua orang yang ada di sana bersedih dan berduka atas meninggalnya raja mereka. Kasim istana mengumumkan wafatnya raja pada seluruh rakyat kerajaan. Sesaat setelah pemakaman, ayah Kuan Yu datang ke kuartal anaknya. Di sana, dia bertujuan memberitahu permaisuri kalau raja meninggal tidak wajar. Dia mungkin saja diracuni oleh seseorang yang belum diketahui. Dia juga menyerahkan buku yang ditulis juru masak saat memberikan makanan pada raja. Belum lama ayah Kuan Yu berbicara, pasukan kerajaan datang dan meminta ayah permaisuri untuk menyerahkan diri atas kasus pemberontakan melawan ibu suri. Permaisuri sempat menyuruh pasukannya itu mundur, namun ayah Kuan Yu yang hendak lari lewat belakang kuartal ketegrep dan ditangkap oleh pasukan yang berada di sana. Kuan Yu sedih melihat ayahnya ditahan atas perintah ibu suri. Masih dalam suasana duka, Pangeran Hyun dilantik oleh ibu suri sebagai kaisar tanpa persetujuan permaisuri. Karena kerajaan butuh penerus tahta dari Raja Hyun. Ibu suri dan para tabib meminta raja untuk enak-enak sembari diarahkan oleh para tabib agar cepat memperoleh putra. Namun Raja Hyun terpaksa melakukannya pada permaisurinya, dan dia nampak canggung melihat banyak orang kepo dengan caranya enak-enak. Dia lalu mempercepat proses itu dan segera keluar dari kamar meninggalkan permaisurinya.
Di tempat lain, pelayan Kuan Yu memberitahu permaisuri kalau ada tempat yang disebut istana khusus. Tempat itu adalah penjara untuk orang-orang yang menentang perintah Ibu Suri, dan mungkin saja juru masak yang permaisuri cari ada di sana. Permaisuri lalu ke tempat itu dan benar, juru masak itu ada di sana. Permaisuri lalu memberikan catatan pada si juru masak. Di sana juru masak berkata hari di mana raja jatuh sakit itu karena makanan yang raja makan di kuartal Ibu Suri, dan saat itu juga dia tidak memasak untuk raja atas perintah Ibu Suri. Permaisuri akhirnya tahu kalau Ibu Suri lah yang meracuni suaminya. Sementara di kamarnya pelayan sedang memakai semua perhiasan Kuan Yu. Namun dia kaget karena raja datang ke kamar permaisuri. Si pelayan lalu berlutut dan meminta maaf pada raja atas kelancangannya pada permaisuri kakak ipar raja. Sesaat kemudian permaisuri datang dan menemui raja yang masih di kamarnya. Di sana raja meminta maaf atas penangkapan ayah Kuan Yu dan berjanji akan membebaskan ayah permaisuri. Di sana juga raja akan merenovasi kuartal baru permaisuri yang kumuh karena Ibu Suri meminta permaisuri untuk keluar dari kuartal lamanya. Raja meminta kepala Kasim untuk mencatat semua kebutuhan permaisuri. Di sana permaisuri sempat berbalik kepada kepala Kasim yang menolak perintah raja atas perintah Ibu Suri. Betapa kagetnya permaisuri melihat mantan pacarnya berdiri di depan kamarnya sebagai Kasim kerajaan. Keesokan harinya, kuartal permaisuri tetap direnovasi dan barang-barang mewah pun dibawa masuk ke dalam untuk menghiasi kuartal yang tadinya kumuh itu. Di kamar Ibu Suri, raja meminta ibunya untuk membebaskan ayah permaisuri. Dia juga berkata tidak akan lagi menemui permaisuri jika ayah permaisuri dibebaskan. Namun ibunya tidak mau sembari berkata itu sudah keputusan kerajaan yang tidak boleh diganggu gugat. Walaupun sang raja memohon sambil berlutut di hadapan ibunya. Sebelum pergi, Ibu Suri berpesan pada raja kalau tidak membawa perasaan pribadi dalam urusan kerajaan. Permaisuri menemui kekasihnya. Di sana dia menangis karena rindu yang terpendam selama ini. Namun Kasim Junho dengan tegas berkata kalau dia datang ke istana hanya untuk bekerja dan bukan mencari Kuan Yu. Dia juga merupakan sekutu musuh Kuan Yu. Dia meminta Kuan Yu untuk tidak berharap pada dirinya untuk membebaskan ayahnya dari penjara. Tengah malam, Kuan Yu menemui penjaga penjara dan meminta diizinkan untuk bertemu ayahnya. Namun penjaga penjara tidak mengizinkannya untuk masuk. Kuan Yu hanya menitipkan bubur untuk ayahnya. Namun saat di dalam tahanan, Kasim Junho tidak memberikan bubur itu pada ayah permaisuri, malah dia membuangnya ke tanah. Itu adalah bentuk balas dendam Kasim pada ayah Kuan Yu yang membantainya beberapa tahun yang lalu. Pagi hari, Kasim Junho berlutut pada raja sembari menunjukkan kemampuannya di hadapan raja. Raja terkesima dengan kemampuan Kasim dan meminta Junho untuk terus ada di dekatnya. Beberapa Kasim iri termasuk kepala Kasim yang harus berjuang selama 20 tahun baru bisa menjadi Kasim di dekat raja. Saat tengah malam, Kuan Yu menunggu ayahnya yang dia kira telah membaca surat yang dia masukkan ke dalam bubur. Dari belakang Kasim mengagetkan permaisuri sembali berkata, besok pagi ayahmu akan dieksekusi oleh dirinya. Dan permaisuri sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Permaisuri lalu menemui raja dan memohon agar raja mau membebaskan ayahnya. Di sana dia juga berkata kalau ayahnya dibunuh, tolong bunuh juga dirinya dan anaknya agar dia tidak merasa sedih seumur hidup. Setelah itu raja memohon sambil menunduk pada Ibu Suri agar ibunya tidak mengeksekusi ayah Kuan Yu. Namun tetap Ibu Suri menolak dengan kasar. Raja yang mengintip Kuan Yu di kuartalnya sedih melihat Kuan Yu tersiksa dan menangis terisak karena ayahnya kini sudah tewas dipenggal oleh mantan kekasihnya sendiri. Raja tidak tega melihat pujaan hatinya bersedih dan dia pun segera pergi dari tempat itu. Saat malam hari, ketua kabinet mengusulkan pada raja untuk mengusir permaisuri dan pangeran. Namun bukannya mendapat persetujuan, ketua kabinet malah dimaki-maki oleh raja. Karena frustasi dengan keadaan di kerajaan, kaisar lalu ke kamar permaisuri dan bertanya keadaan permaisuri. Di sana Kuan Yu jutek dan mengusir raja dari kuartalnya karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari hukuman mati. Raja yang kesal dengan sikap Kuan Yu meminta pelayan Kuan Yu untuk ikut dengannya. Permaisuri pasrah pelayannya dibawa pergi oleh pasukan raja. Permaisuri yang melihat Kasim yang saat itu hendak menutup pintu kuartalnya berteriak sembari berkata, "Kau pasti sudah puas karena balas dendam." Kuan Yu menyangka Kasim datang ke istana untuk membantunya, namun dia salah. Sebelum pergi, Kasim memperingati Kuan Yu untuk segera keluar dari istana membawa pangeran.
karena dia adalah target berikut yang akan dieksekusi. Di sana Qasim juga meletakkan sepasang bola mata ayah Kuan Yu di lantai yang semakin membuat Kuan Yu hancur. Di kamar raja, Gokyu ditanyai raja hal-hal yang biasa dilakukan permaisuri sebelum tidur. Gokyu menjelaskan secara detail apa yang permaisuri lakukan. Raja terangsang mendengar uraian Gokyu, lalu dia mulai membuka pakaian pelayan itu sembari membayangkan wajah Kuan Yu yang ada di hadapannya. Dia dengan semangat menjadikan si pelayan sebagai Kuan Yu, dan dengan penuh gairah raja enak-enak dengan pelayan itu. Keesokan harinya Gokyu diangkat menjadi selir raja. Betapa bahagianya dia naik tahta saat itu. Di kamarnya, Kuan Yu melihat tusuk konde yang diberikan Raja Hyun beberapa waktu yang lalu. Saat bertemu permaisuri, raja sangat senang karena dia melihat pemberiannya akhirnya dipakai oleh pujaan hatinya. Di sana Kuan Yu berpura-pura bersedih agar raja bisa menentang Ibu Suri atas permintaannya. Di tempat lain, kepala pengawal yang juga merupakan selingkuhan Ibu Suri meminta Qasim Junho untuk meracuni Kuan Yu dan pangeran muda kalau menolak saat dipaksa keluar dari istana. Raja berada di kamar Gokyu. Di sana dia yang akan enak-enak dengan Gokyu marah karena melihat Gokyu memakai tusuk konde yang dia berikan pada Kuan Yu. Dia lalu melempar Gokyu lalu keluar dari kamar. Sebelum keluar dari kamar, Gokyu yang berlutut berkata ada rahasia yang selama ini belum raja ketahui, sembari melihat Qasim yang ada di depan pintu kamarnya. Sesaat kemudian raja ke kamar Kuan Yu. Di sana dia marah karena Kuan Yu meminjamkan hadiah yang dia berikan pada orang lain. Dia juga meminta pengawal membawa Qasim masuk. Kuan Yu kaget karena identitas Qasim terbongkar. Raja berkata tidak sopan pada Kuan Yu dengan sebutan murahan. Raja yang sangat marah juga melucuti pakaian Qasim untuk membuktikan kalau Qasim itu penipu. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat pisang Qasim yang sudah tidak ada di tempatnya. Qasim dengan malu memungut celananya dan segera keluar dari kuartal Kwayun. Malu, raja memohon maaf pada Kwayun, namun Kwayun yang marah dihina tidak menerima permintaan maaf raja. Saat itu raja juga memaksa Kwayun untuk enak-enak, namun Kwayun menolak sembari berkata, "Aku akan melayanimu saat kamu sudah benar-benar menjadi raja tanpa pengaruh Ibu Suri." Rupanya Qasim mendengar percakapan Kwayun dan raja. Di kuartal Ibu Suri, raja mendengar percakapan ibunya dengan kepala pengawal. Di sana dia sangat marah mengetahui kenyataan kalau Ibu Suri lah yang menghabisi raja yang merupakan kakak tirinya. Sementara di kuartal Kwayun, Qasim yang tahu kalau pangeran sebenarnya adalah anaknya meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini dan berjanji akan melindungi Kwayun dan pangeran. Qasim juga mengajak Kwayun dan pangeran untuk kabur dari istana, namun Kwayun menolak ajakan Qasim dan akan berjuang demi tahta untuk anaknya. Di sana Kwayun juga memperlihatkan pangeran mungil pada ayahnya. Saat raja itu ada di depan kuartal Kwayun, dia yang melihat siluet Kwayun dan seorang sedang melepas pakaian dengan marah mencabut pedang pengawal dan menerobos pintu. Namun betapa malunya raja, yang dia dapati bukannya Qasim melainkan pelayan yang sedang bersama permaisuri. Dia memanggil Qasim untuk memancingnya keluar dari persembunyiannya, namun Qasim sudah ada di depan pintu kuartal Kwayun. Raja malu dan segera pergi. Kwayun memberi kode pada Qasim, lalu Qasim itu segera mengikuti raja. Qasim sedang membuat racun untuk raja. Dia merendam kain perasan dengan racun yang diberikan kepala pengawal padanya beberapa malam yang lalu. Saat tabib membawa obat ke kamar raja, raja tidak mau meminum dengan alasan dia tidak siap untuk enak-enak malam itu. Dia malah meminta Qasim untuk meminumnya agar Qasim terangsang. Qasim dengan ragu mengambil mangkuk obat itu dan meminumnya. Beberapa saat kemudian Qasim itu muntah darah dan pingsan. Raja kaget karena obat untuknya ternyata racun. Dia lalu meminta pengawal untuk mengeksekusi tabib dan antek-anteknya yang mencoba membunuhnya. Karena sudah tahu keadaan kerajaan kacau, Kuan Yu meminta pelayannya untuk membawa pangeran keluar istana dan bersembunyi di tempat yang aman. Sementara di kuartal Ibu Suri, Gokyu yang gila tahta mengkhianati Kuan Yu dengan menceritakan semua masa lalu Kuan Yu dan membongkar rahasia pangeran muda yang merupakan anak Qasim. Tujuannya Gokyu untuk dijadikan permaisuri raja, namun Ibu Suri malah meminta pengawal untuk menghabisi Gokyu. Pagi hari, kepala Qasim datang ke kuartal Kuan Yu untuk membawa permaisuri ke tahanan atas perintah Ibu Suri. Sementara di kuartal Ibu Suri, pengawal raja diperintahkan untuk menangkap kepala pengawal. Ibu Suri marah dengan perintah raja, namun para pengawal dengan tegas memaksa membawa selingkuhan Ibu Suri itu ke penjara. Keadaan istana kacau balau. Pasukan Ibu Suri dan pasukan raja saling menyerang.
Di ruang singgasana, Ibu Suri yang marah mencari raja. Di sana raja yang duduk di singgasananya Ibu Suri berkata pantas saja Ibu Suri gila kekuasaan karena duduk di atas sana sangat nyaman. Raja lalu mendekat ke arah ibunya. Di sana raja yang kecewa bertanya mengapa ibunya tega mau melenyapkannya dan siapa yang akan Ibu Suri jadikan sebagai raja berikutnya. Ibu Suri bingung mendengar perkataan raja. Ibu Suri berkata, mengapa raja tega memfitnah dirinya yang sudah susah payah menjadikan Hyun raja walaupun dia harus membunuh raja. Hyun yang mendengar kesadisan ibunya nampak rapuh. Di sana dia menyesali apa yang sudah ibunya lakukan. Ibu Suri memeluk anaknya sembari berkata ini semua dia lakukan hanya untuk Hyun. Hyun yang marah memanggil pelayan untuk membawa kepala pengawal dan Kasim untuk bersaksi. Di sana dia menginterogasi Kasim. Awalnya Kasim tidak mau mengaku apa yang dia ketahui. Ibu Suri memotong pembicaraan raja sembari berkata, Kuan Yu lah yang melakukan itu semua. Kuan Yu muncul di tengah mereka membuat semuanya kaget. Dia berkata memang dirinya yang salah karena mengandung pangeran. Itulah sebabnya Ibu Suri mau membunuh dia dan putranya. Kuan Yu juga berkata tidak mungkin dia sekongkol dengan Kasim yang telah membunuh ayahnya. Sambil menangis, Kuan Yu meyakinkan raja. Raja lalu bertanya ulang pada Kasim. Kasim yang dapat kode dari Kuan Yu menjawab kalau Ibu Suri dan kepala pengawal yang memintanya untuk meracuni raja. Ibu Suri dan selingkuhannya bereaksi, namun raja yang sangat marah malah mencekik Ibu Suri hingga pingsan. Setelah itu dia meminta pengawal untuk mengeksekusi semua orang dan mengurung Permaisuri di kuartal khusus dan tidak boleh keluar dari sana tanpa perintahnya. Di sana Kuan Yu terlihat sangat puas dengan apa yang terjadi saat itu. Beberapa hari kemudian, Kuan Yu berterima kasih pada Kasim karena telah membantunya memfitnah Ibu Suri dan antek-anteknya. Di sana Kasim sempat berkata tolong jaga putranya, namun Kuan Yu berkata pangeran bukan anak siapa-siapa, melainkan hanya miliknya seorang. Setelah itu dia pergi meninggalkan Kasim. Suasana sudah kondusif. Raja hendak ke kuartal Kuan Yu untuk mengajak permaisuri enak-enak sesuai janji. Namun betapa senangnya raja, Kuan Yu menepati janjinya dan dia sudah ada di depan kamar raja. Mereka mulai pemanasan dan enak-enak dengan penuh gairah. Namun saat akan mengeluarkan benihnya di rahim Kuan Yu tanpa takut menusuk dada raja dengan tusuk konde hadiah dari raja. Raja tewas perlahan. Ibu Suri yang terkurung di kuartalnya sedih mendengar anaknya tewas di tangan Kuan Yu. Kuan Yu sangat bahagia. Kini dia menjadi Ibu Suri karena pangeran anaknya adalah satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Selamat nonton film.